Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Iya di Eti. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pertanyaan sahabat-sahabat semua di kolom komentar tentang benda ini. Nih, apa namanya? Nah, ini adalah water heater. Banyak sisi video-video saya yang sudah lalu ya tentang heater ini, namun masih banyak juga sih pertanyaan dari sahabat-sahabat semua tentang water heater nih ya. Perlukah? Pentingkah? Baik, kita akan bahas secara tuntas sahabat. Intro dulu. Sahabat-sahabatku semua, kita bahas fungsinya dulu ya. Water heater ini kegunaannya di dalam akuarium. Ini semua akuarium saya terpasang water heater. Tetapi terpasang water heater dia tidak full pemakaian 24 jam. Kenapa? Listriknya berat, listriknya ya. 50 watt paling kecil ya, 70. Saya yang 25 watt tidak ada ya. Nanti saya akan pesan lah yang 25 watt ya, biar agak hemat gitu ya. Ini sahabat ya, jadi fungsinya untuk memanaskan atau menghangatkan air, suhu air, sehingga kalau air di suhu yang di bawah standar kenyamanan ikan untuk berdiam begitu, maka fungsi water heater sangat diperlukan. Dan pertanyaan sahabat-sahabat semua kan, perlukah water heater ini ya. Boleh tidak pakai water heater? Boleh tidak pakai water heater, tidak masalah. Tapi kita akan detail nanti ya. Kalau ini punya Om, punya Agan, punya Abang nih, kok semuanya pakai water heater, emangnya kenapa? Gitu ya. Oke ya. Ada water heater yang berbahan stainless, ada yang berbahan kaca. Yang ini yang saya pegang berbahan kaca. Yang di belakang saya ini, yang ini ya, ini berbahan stainless. Ada berapa biji saya berbahan stainless, tapi kebanyakan yang berbahan kaca. Karena berbahan kaca ini saya beli tidak online. Yang berbahan stainless saya beli online. Baik sahabat, kembali ke sini. Jadi sekarang mengapa ini, katakanlah ya, ini sebagai bahan perbandingan untuk sahabat-sahabat semua, mengapa saya memasang water heater di setiap akuarium saya? Karena yang pertama, di tempat saya di Belitung ini cuacanya sering tidak stabil, berubah-ubah, apalagi saat-saat sekarang musim hujan sahabat. Jadi kalau musim hujan itu turun drastis ya, dari suhu yang katakanlah 30 nanti bisa turun 27 derajat. Kemudian juga sahabat, kalau subuh-subuh kan dingin ya di tempat saya ini, maka pagi-pagi itu suhu akan turun drastis karena kaca juga dia tidak seimbang sahabat ya. Dia tidak bisa menampung panas, dia juga tidak bisa menampung dingin gitu ya. Jadi begitu dingin di seputarannya atau di luarnya, dia akan dingin. Begitu juga kalau panas suhunya di seputarannya, dia akan panas begitu. Maka ketika musim hujan, ketika musim dingin, ikan-ikan ini tentu suhu airnya dingin ya. Nah sahabat, untuk kalau sahabat mau validnya gitu, mau pastinya ya, sahabat harus mempunyai alat seperti ini paling tidak. Ini termometer nih ya, pengukur suhu. Ini termometer sahabat, ini pengukur suhu ya. Jadi di situ bisa dilihat suhu 30 derajat kah misalnya, atau 28 derajat kah. Nah kalau suhu, kalau pakai termometer tadi nih di tempat sahabat-sahabat semua suhunya 30 derajat dan stabil gitu, 30 derajat, tidak usah beli water heater ya. Karena suhu 30 derajat itulah yang stabilnya, bagusnya untuk ikan peliharaan kita.
Makanya saya kalau misalnya suhu sudah 30, 31, 32 ini kan kalau dicolokin gitu ya water heaternya, maka saya akan lepaskan colokannya, akan saya off-kan, dan dia akan stabil di 30 derajat. Tetapi kalau misalnya cuaca panas, suhu panas lah di lingkungan saya ini, maka suhu di air di akuarium juga akan 30 derajat misalnya, ya tidak perlu pakai water heater, sahabat. Begitu ya. Jadi untuk mengawal, mengapa? Nah, sekarang pertanyaannya begitu kan? Mengapa harus 30 derajat? Mengapa biarlah 24 derajat, 23 derajat misalnya? Kok repot-repot amat naikkan ke 30 derajat? Nah ini saya berbagi pengalaman, sahabat ya. Kalau 24, 23 itu kan dingin ya. Dan dingin ini biasanya disenangi oleh jamur, bakteri, ya. Pokoknya penyakit-penyakit yang akan siap menyerang ikan kesayangan kita. Makanya dengan dinaikkan suhu sampai 30 derajat, 31 derajat atau 29 derajat, biasanya yang jamur-jamur tadi tidak akan suka dengan suhu yang dalam digit tertentu ya. Misalnya 30 derajat dia tidak suka. Tapi kalau misalnya 20, 22, 23, kemungkinan terserangnya ikan-ikan kita dari berbagai macam penyakit itu sangat mungkin sekali, sahabat. Tapi kalau kita sudah menstabilkan di 30 derajat, insya Allah yang dari jamur tadi, yang dari bakteri tadi, ya tidak akan menyerang ikan kesayangan kita. Makanya itu saya selalu kontrol. Kalau musim hujan dingin, maka akan saya pasang water heater, akan saya hidupkan, saya on-kan. Karena pengalaman saya, kalau sudah kena repot gitu ya, walaupun di karantina 3 hari insya Allah sembuh, tapi repot ya, sahabat ya. Belum lagi misalnya ini katakanlah ini seperti ikan mas koki ini, 2 terkena, 2 kita karantina, tahu-tahu yang lainnya juga besoknya ikut terkena juga, 3 lah, 4 lah, kita karantina lagi, tahu-tahu belum sembuh yang di karantina, yang di akuarium tertular lagi. Nah, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Itu yang pertama, sahabat. Jadi kita mengantisipasi dari serangan jamur dan kenyamanan ikan juga dalam suhu-suhu tertentu. Sebetulnya kalau ikan mas koki suhunya yang di 29, 28 deh ya. Ya, bagus. Cuman itu tadi kita khawatir dengan jamur bakteri tadi ya, yang akan menyerang ikan mas koki. Maka saya selalu memantau di antara 29, 30 derajat lah untuk ikan mas koki dan ikan-ikan lainnya, sahabat. Itu yang pertama ya, sahabat. Yang kedua, dengan suhu air yang cukup hangat, nah maka ini biasanya ya merangsang nafsu makan ikan kesayangan kita ya. Kalau dingin gitu ya, dia tidak terlalu tidak terlalu agresif. Tapi kalau ini pengalaman saya ya, kalau hangat gitu saya hidupkan, kalau misalnya katakanlah ikan arwana saya kurang nafsu makan misalnya, maka selain saya berikan obat penambah nafsu makan, juga saya hidupkan heaternya di suhu 30 atau 31 derajat. Dan biasanya dengan suhu yang hangat begitu, besoknya mulai pulih nafsu makannya, agresif sekali gitu ya. Jadi itu, jadi untuk menambah nafsu makan ikan kesayangan kita dengan memasang water heater, menaikkan suhu air akuarium. Itu, sahabat ya. Jadi kalau sahabat bertanya, perlukah water heater? Nah, itu tergantung dari sahabat-sahabat semua, di tempat sahabat-sahabat semua suhunya bagaimana. Kalau suhunya, ada kan yang bertanya juga tuh ya, ada beberapa orang, bang, saya di tempat saya suhunya 30 derajat, apakah perlu water heater? Nggak usah, mubazir, nggak perlu. Nah, kalau sudah 30 derajat untuk ikan sehat di akuarium cukup. Tapi kalau seandainya ikan kita sakit sewaktu-waktu misalnya, perlulah untuk kita bangkitkan suhu airnya dengan
atau kita naikkan suhu airnya dengan water heater. Nah, itu perlu. Kadang kalau saya di karantina ikannya itu biasanya saya naikkan ke angka 32 derajat biasanya ya. Kadang-kadang juga bisa 34 derajat, tapi kalau 34 derajat saya kontrol sahabat ya. Nah, itu. Kalau misalnya saya terlalu geram gitu ya dengan white spot, maka saya kontrol 34 derajat ya. Tapi dengan 34 derajat sih kita kontrol juga dengan menambah aerasi di situ, karena dengan suhunya hangat naik di air akuarium itu, maka oksigennya juga akan menipis sahabat ya. Ya, jadi itu sahabat ya. Nah, jadi semoga sahabat yang sering bertanya bisalah menyimak ini dan memahami, oh sebenarnya di tempat saya tidak perlu, oh sebenarnya di tempat saya perlu untuk kenyamanan ikan-ikan saya di akuarium. Baik sahabat, demikian yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Mohon maaf sahabat bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.